Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nutu Darmapatni, NIM 19011173 dari kelas eksekutif jurusan S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Gede Wahyu Indiana, NIM 1901176, jurusan Manajemen Eksekutif. Baik, di pertemuan kali ini yaitu saya akan membawakan materi yang keempat, yaitu prinsip-prinsip pengukuran risiko. Di dalam pembahasan materi kali ini ada yang pertama dimensi yang diukur, 2 mengukur tingkat kerugian, yang ketiga konsep probabilitas, yang keempat yaitu asumsi probabilitas, dan yang kelima itu penafsiran probabilitas. Di sini sebelum saya menyampaikan materi-materi yang saya paparkan tadi, saya ingin memaparkan pengertian pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha-usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko yang mana yang paling relevan. Baik, langsung saja saya paparkan materi yang pertama, yaitu dimensi yang diukur. Terdapat 2 dimensi yang diukur, yaitu yang pertama frekuensi atau jumlah kejadian yang terjadi, dan yang kedua itu adalah tingkat kegawatan, severity atau keparahan dari kerugian. Nah, dari hasil pengukuran yang mencakup 2 dimensi tersebut, paling tidak diketahui yang pertama nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode anggaran. Yang kedua itu variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga itu dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri, jadi tidak nilai rupiahnya saja. Materi yang kedua adalah mengukur tingkat kerugian. Pengukuran frekuensi kerugian adalah untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama suatu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Berdasarkan dimensi frekuensi, ada 4 kategori kerugian, yaitu yang pertama, kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi, almost nil, yaitu resiko yang menurut pendapat manajer risiko atau kemungkinan terjadinya sangat kecil sekali, probabilitas terjadinya mendekati 0. Yang kedua itu adalah kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil, yaitu risiko-risiko yang tidak akan terjadi dalam dekat dan di masa yang akan datang kemungkinannya pun kecil. Kerugian yang mungkin moderate, yaitu kerugian-kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam waktu yang dekat di masa yang akan datang. Dan yang keempat yaitu kerugian yang mungkin sekali, definite, yaitu kerugian yang biasanya terjadi secara teratur, baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang. Kemudian selanjutnya adalah konsep probabilitas. Nah, yang pertama adalah konsep simple space dan event. Simple space sendiri merupakan suatu set dari kejadian yang sedang diamati. Misalkan adalah suatu kejadian kecelakaan mobil di suatu wilayah tertentu, di mana wilayah tertentu selama periode tertentu. Misalkan pada kecelakaan tersebut terdiri dari segmen mobil pribadi dan kendaraan umum. Dan untuk menghitung masing-masing set dari probabilitas tersebut, masing-masing set E harus diberi
diberi bobot. Pembobotan tersebut biasanya didasarkan pada bukti empiris pada kejadian masa lalu. Untuk keterangan sudah terlampir pada slide ini, kalian bisa langsung lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah dimensi yang diukur. Dimensi yang diukur dibagi menjadi dua, yaitu frekuensi dan jumlah kejadian yang terjadi ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat kegawatan dan keparahan dari suatu kerugian. Kemudian dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut paling tidak diketahui satu, nilai rata-rata kerugian selama suatu periode anggaran. Dua, variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran yang turun nilai kerugian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dampak keseluruhan dari kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri, jadi tidak hanya nilai rupiah saja. Yang selanjutnya adalah asumsi probabilitas dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi. Dua, bahwa kejadian adalah saling pilih, artinya dua event kecelakaan tersebut, mobil umum dan mobil pribadi, penumpang umum tidak akan terjadi secara bersamaan. Asumsi di atas membawa kita pada hukum penambahan yang menyatakan total probabilitas dari dua event atau lebih dari masing-masing event yang saling pilah tersebut. Tiga, bahwa pemberian bobot pada masing-masing event dalam set adalah positif, sebab besarnya probabilitas akan berkisar antara event yang pasti terjadi probabilitas 1, sedangkan event yang pasti tidak terjadi probabilitasnya atau 0. Untuk yang selanjutnya adalah penafsiran probabilitas. Tafsiran yang pertama yang timbulnya tafsiran tentang probabilitas adalah 1/10. Penafsiran tersebut berdasarkan 1, misal saja gudang yang dikatakan sama atau serupa pada kenyataannya tidak pernah persis serupa. Misalnya walaupun sama tetapi berbeda lokasi, konstruksinya dan perawatannya. Yang kedua adalah kondisi bisa berubah, meminjam masa lalu itu menyediakan sebagai dasar untuk suatu penafsiran probabilitas kerugian. Selanjutnya adalah penafsiran yang kedua sangat berfaedah dalam menetapkan tingkat yang diambil berkenan dengan epos unit tersebut. Yang pertama adalah peristiwa yang saling pilih. Yang kedua compound event. Yang ketiga peristiwa bersyarat. Kemudian yang keempat peristiwa influksi. Baik, itu saja presentasi dari kelompok member 2. Saya ucapkan terima kasih.